Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi untuk materi lanjutan, pembahasan lanjutan yaitu mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Kita masuk ke tahap kertas kerja ya. Kertas kerja. Nah, di sini berdasarkan data yang sudah Ibu berikan sebelumnya, ya di sini sudah ada jurnal penyesuaian HPP, penyusunan intisar laba rugi, dan neraca saldonya sudah ada. Ya, sebelumnya data-data sebelumnya sudah ada. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kertas kerja. Kertas kerja yang pertama yang akan kita lakukan atau kita buat adalah dengan pendekatan ikhtisar laba rugi ya. Dengan ikhtisar laba rugi ini kemudian kita datanya yang kita persiapkan adalah jurnal penyesuaiannya dengan pendekatan ikhtisar laba rugi, kemudian ada neraca saldonya ya. Oke, kita lanjut ya. Langkah pertama adalah karena sebelumnya kalian di perusahaan jasa sudah kita mengerjakan mengenai tahap siklus akuntansi perusahaan jasa, berarti sudah tahu dong bentuk dari kertas kerjanya. Nah, di sini yang pertama kita siapkan dulu kertas kerjanya. Nah, di sini ada kertas kerjanya. Ibu tulisnya di sini ya. Nanti mungkin lupa kali ya, pengingat aja. Di sini biar kertas kerja atau disebut juga dengan worksheet atau juga dengan raja lanjut. Kadang-kadang kan kita hapus dengan kertas kerja ya, kita hapus ya. Kadang-kadang kan dengan istilah-istilah berbeda, dengan kata-kata berbeda ya. Jadi sekarang kita pakai kertas kerja. Yang mau pakai kata worksheet boleh, raja lanjut boleh ya. Kemudian yang berikutnya kita siapkan semuanya ya. Langkah pertama adalah yang kita lihat di sini adalah nomor akun dan nama akun. Nomor akun dan nama akun yang pertama kita lihat di sini batasan sampai dari jumlah ya, sampai jumlah yang hijau ini. Kita ambil dari mana? Ini data ini kita ambil dari neraca saldo ya. Kita pindahkan semuanya di sini. Dari nomor akun, kemudian debit kreditnya kita copy paste semuanya ya. Kita copy paste semua tuh ya, kas piutang 258, piutang usaha 570. Kita pindahkan semuanya di sini ya. Nah, kita pindahkan semuanya di sini. Ini di neraca saldo. Ya, kita pindahkan semuanya di sini. Nah, kemudian ya, karena sudah kita pindahkan semua. Nah, sampai 3476 sama ya. Oke, nah berikutnya yaitu kita masuk ke jurnal penyesuaian. Nih, jurnal penyesuaian ini bukan warna. Nih, kasih buat kita ganti warnanya ya. Misalkan warnanya adalah biru. Nah, jurnal penyesuaian ini. Nah, jurnal penyesuaian ini diambil dari data jurnal penyesuaian. Karena kita membahas mengenai ikhtisar laba rugi, berarti kita ambil dulu dari jurnal penyesuaian ikhtisar laba rugi. Masih ingat dong caranya? Oke. Yang pertama, ikhtisar laba rugi pada tanggal 31 pertama, yaitu ikhtisar laba rugi posisi di debit. Nah, kita lihat di kertas kerja, ikhtisar laba rugi ada belum yang di neraca saldo sini? Kan tidak ada ya, tidak ada di sini, maka kita buka di sini. Masih ingat kan, kalau tidak ada di sini berarti kita buka di sini ya. Maka kita pindahkan. Nah, angkanya dari mana ini, Bu? Nah, kita lihat di sini yang ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi itu posisinya yang pertama ada yang di debit dan ada yang di kredit. Berarti kita pindahkan yang di debit taruh di debit, kredit taruh di kredit ya. Nah, jadi samping-samping ya. Nah, kita coba di sini kita hapus dulu. Nah, caranya di sini sama dengan kalau pakai Excel ya, sama dengan yang kita ambil dari sini. Oke, dan ini juga sama dengan kita ambil dari sini. Ya, posisi debit di debit, yang di debit, yang di kredit. Kita tulisan ikhtisar laba rugi dan ikhtisar laba rugi, jangan cari yang lain. Kemudian di jurnal penyesuaian yang kedua ada persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang kita lihat di neraca saldo. Di neraca saldo, persediaan barang dagang ada nggak? Ada, persediaan barang dagang ada ya. Persediaan barang dagang ada. Maka kita ambil dulu. Nah, kita lihat di sini persediaan barang dagang. Berarti kita nggak buka di sini ya. Kita tidak buka di sini. Berarti kita lihat di sini di
neraca saldonya. Nah, berarti kita lihat meletakkan angkanya di mana, Bu? Di jurnal penyesuaian. Kita lihat di sini. Ya, di sini persediaan barang dagangan yang pertama posisinya di mana? Di kredit. Berarti dimasukkan di kredit. Nah, sama dengan ya yang di kredit mana? Nah, ya kemudian yang ada lagi persediaan barangnya di debit sama dengan ada dua ya. Nah, di sini persediaan barang dagangnya di debit. Nah, selesai. Kemudian yang berikutnya adalah beban perlengkapan. Beban perlengkapan kita lihat, beban perlengkapan pada perlengkapan. Beban perlengkapan kita lihat lagi di neraca saldo. Di neraca saldo, beban perlengkapan ada nggak? Kita lihat di sini di bawah bagian beban ya. Tidak ada, berarti kita buka beban perlengkapan. Perlengkapannya ada nggak? Ada perlengkapannya. Berarti yang kita buka hanya satu beban perlengkapan. Bagaimana cara memindahkannya? Yang pertama beban perlengkapan. Beban perlengkapan itu adanya di debit kan? Berarti sama dengan kita pindahkan di sini. Ya, tuh. Dan seterusnya. Nah, kemudian perlengkapan juga sama di kredit ya. Kita pindahkan sesuai dengan yang ada di sini ya, perlengkapan di kredit. Kemudian beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Beban asuransi ya di sini dan ada asuransi dibayar di muka. Di kertas kerja yang ada apa? Ada asuransi dibayar di muka. Beban asuransi ada nggak? Tidak ada. Berarti dibuka di sini beban asuransi. Sama dengan beban perlengkapan pada saat perlengkapan kita pindahkan sesuai posisinya. Beban asuransinya di debit kita masukkan di debit. Kemudian asuransi dibayar di mukanya kan di kredit ya kita masukkan di kredit sesuai dengan ingat sesuai dengan posisi ini debit dan kredit ya. Posisinya di debit, berarti di debit, jika di kredit taruh di kredit di kertas kerjanya. Kemudian yang berikutnya lihat jurnal penyesuaiannya ya. Nah, di sini ada beban penyusutan peralatan. Kemudian pada akumulasi penyusutan peralatan di kertas kerja kita lihat. Yang ada apa? Akumulasi penyusutan peralatan ada, berarti nggak perlu dibuka lagi ya. Kemudian beban penyusutan peralatan ada tidak? Tidak ada, berarti kita buka di sini. Caranya sama ya. Posisinya di debit, masukin di debit. Posisinya akumulasi penyusutannya di kredit, masukin di kredit sesuai dengan yang ada di sini. Nah, setelah dua lagi ya. Oke. Nah, di sini adalah beban gaji pada hutang gaji. Nah, kita lihat di sini beban gaji. Beban gaji ada tidak? Ada, berarti tidak usah dibuka. Hutang gaji ada tidak? Tidak ada. Berarti masukin, kita buka lagi hutang gajinya ya. Kemudian yang terakhir adalah beban bunga dan hutang bunga. Langsung kita masukkan juga. Nah, beban bunga tidak ada. Beban bunga di sini nggak ada. Hutang bunga juga tidak ada. Karena dua-duanya tidak ada, maka dibuka di sini dua-duanya. Nah, sama dengan beban perlengkapan, beban asuransi, iuran laba rugi, persediaan barang dagang, hutang dagang, dan lain sebagainya, dipindahkannya ingat di ayat jurnal penyesuaian, kemudian dipindahkan posisinya sesuai dengan jurnal yang sudah ada ya. Di jurnal yang sudah ada. Oke. Kemudian ya, kita masuk ke neraca saldo setelah disesuaikan atau disebutkan NSSD. Nah, neraca saldo setelah disesuaikan maksudnya neraca saldo yang setelah disesuaikan dengan ayat jurnal penyesuaian. Jika di ayat jurnal penyesuaiannya kosong, maka angkanya di NSSD-nya tetap karena neraca saldonya tidak dipengaruhi oleh ayat jurnal penyesuaian. Jika dipengaruhi gimana, Bu? Ya, pasti berpengaruh apakah dia neraca saldonya di debit, maka di sini debit, maka debit bertemu debit, maka bertambah. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, ya. Nah, yang pertama kas sama ya 258 karena di ayat jurnal penyesuaiannya tidak berubah ya tetap 258. Kemudian piutang usaha juga tetap. Nah, persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang, oh ini 370 Bu, 280-nya tidak. Ya, kalau di sini dilihat neraca saldo awalnya kan awalnya 280. Kemudian pada saat akhir
di stock of name atau dihitung dan lain sebagainya. Dicek terakhir adalah persediaan barang ada dagangannya 370. Berarti yang 280 apa? Habis kan? Nah, berarti debit ketemu kredit habis. Sisanya apa? 370. Berarti masih ada. Ya, kemudian perlengkapan 25.000 awalnya kan 80.000, Bu. Nah, kan mengalami penyesuaian. Penyesuaiannya berapa? 55.000. 55.000 posisinya di kredit. Berarti debit ketemu kredit apa? Berkurang. Berarti 80.000 dikurang 55.000 menjadi 25.000. Kemudian yang 90.000 apa nih, asuransi dibayar di muka, awalnya kan neraca saldo 120, kemudian mengalami penyesuaian. Penyesuaian posisi di mana? Di kredit. Maka neraca saldonya berkurang. Oh, berkurang, debit ketemu kredit pasti berkurang ya. Berarti 120 dikurang 30 menjadi 90. Kemudian peralatan dia tetap. Nah, akumulasi penyusutan peralatan awalnya 80.000. Kemudian penyesuaian 40.000 menjadi 120. Oh, yang di atas berkurang, di sini akumulasi bertambah, Bu. Iya, karena di sini kredit ketemu kredit kredit ketemu kredit adalah bertambah 80.000 ditambah 40.000 menjadi 120.000. Nah, kemudian utang usaha tetap ya, utang usaha tetap, utang bank tetap. Nah, dan juga modal juga tetap. Kemudian price juga tetap, penjualan tetap, dan ini tetap semua ya. 80.000 penjualan tetap, retur penjualan, potongan penjualan, semuanya tetap, beban angkut penjualan juga tetap. Karena kita menggunakan ikhtisar laba rugi sesuai dengan jurnal penyesuaian ya. Nah, kemudian retur pembelian, potongan pembelian. Nah, kemudian ada perubahan lagi nih yang mengalami penyesuaian, yaitu beban gaji. Beban gajinya awalnya 90.000, kemudian di penyesuaiannya di debitnya 10.000, berarti bertambah ya 90.000 ditambah 10.000 100.000 karena debit ketemu debit bertambah. Nah, kemudian beban pengiriman tetap, beban rupa-rupa tetap, kemudian pendapatan bunga dia tetap, kemudian ikhtisar laba rugi ya, dia tetap ya dari debit ke kredit. Nah, ini dia tetap semuanya ikhtisar laba ruginya sampai dengan nanti di kolom ikhtisar laba rugi di sini ya. Nah, dia tetap diikuti, semuanya dipindahkan. Nah, karena nanti ikhtisar laba rugi ini berpengaruh di kolom ikhtisar laba rugi atau laporan keuangannya nanti ya. Ikhtisar laba rugi di kertas kerja, di kertas kerjanya. Kemudian beban perlengkapan. Nah, karena neraca saldonya kosong, Bu, ya berarti yang di kolom ayat jurnal penyesuaian dia tetap angkanya. Dan di sini dia tetap dipindahkan semuanya. Kemudian hutang gaji juga sama, beban bunga dan seterusnya. Nah, kemudian dijumlahkan semuanya yang neraca saldo ini dipindahkan, dijumlahkan semuanya menjadi Rp3.903.000 balance ya. Oke, langkah berikutnya yaitu ikhtisar laba rugi. Maaf nih, ikhtisar laba rugi nih ya. Coba kita print bridge finance dulu ya, biar ini ketot, biar nggak keder nih. Nah, kemudian kita masuk ke ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba ruginya kita lihat di sini. Nah, karena di sini neraca saldo setelah disesuaikannya dari neraca tadi ya, dari neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian, maka kita jangan lihat lagi ya, jangan dilihat lagi untuk neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian tidak usah dilihat lagi, yang kita lihat langsung di neraca saldo setelah disesuaikan. Oke, kita kasih warna deh, misalkan warnanya ungu. Kita lihatnya neraca saldo setelah disesuaikan. Jangan dilihat lagi yang neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaiannya. Yang kita lihat datanya dari NSSD. Itu kebanyakan kekeliruannya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi masih ingat dong dengan laporan keuangannya. Nah di sini kalau untuk ikhtisar laba ruginya kita lihat di sini adalah penjualan. Karena pendapatan dari penjualan ya, penjualannya kita pindahkan di sini yang ikhtisar laba rugi ini potongan pembelian, beban angkut pembelian ya.
Nah, di sini kita pindahkan semuanya, maaf. Nah, kita blok, semua kita tandakan ya, kita tandakan semuanya. Warnanya, masih ingat kan? Ibu kasih warna deh, warnanya ungu juga, yang tulisannya ungu. Dan ada tulisan yang namanya beban-beban ya, beban-beban tuh. Ada satu lagi di sini beban. Oke, kita kasih warna ungu. Nah, di sini ya penjualan atau penjualan dan seterusnya sampai dengan beban-beban itisan. Nah, kemudian angka yang ini, yang ungu-ungu ini, kita pindahkan semuanya sesuai dengan posisinya. Ya, di sini 1325, 80.000 dan seterusnya sesuai dengan posisi ini ya. Kita pindahkan semuanya. Nah, kemudian hasilnya kita jumlahkan menjadi 1.620.000 di debit, kemudian 1.776.000 di kredit. Nah, kemudian kok Bu jumlahnya berbeda? Nggak balance dong, tidak seperti NNSD yang 3903 dua-duanya debit dan kreditnya. Iya, karena kita lihat di sini besaran mana posisi debit apa kredit? Masih ingat dong, yang laba atau rugi? Kalau laba jika penjualannya lebih besar daripada pengeluaran atau pendapatannya lebih besar daripada pengeluaran. Nah, pendapatannya gimana? Kan posisi kredit nih, penjualan nih posisi kredit ya. Penjualan dan pendapatan bunga dan di sini ada di kreditnya lebih besar dibanding dengan debit. Berarti posisinya adalah laba ya. Menjadi berarti labanya diperoleh 156.000 ya. Nah, maka labanya 156.000, maka akhirnya di sini kita lihat sama ya, jadi 1776 ya, labanya 156. Kemudian langkah terakhir adalah neraca. Masih ingat dengan neraca dong? Ya, neraca. Nah, di sini kita masukkan neracanya adalah ini yang simpel aja dulu ya, yang sudah tidak masuk di ikhtisar laba rugi. Nah, atau disebut juga dengan di sini adalah kalau neraca namanya akun real ya, akun real. Oh iya tadi ikhtisar laba rugi Ibu lupa bilang, yaitu akun nominal yang termasuk akun nominal di perusahaan dagang. Kan sebelumnya di perusahaan jasa sudah ya akun nominal di perusahaan jasa, ya seperti apa, akun komponennya apa-apa aja. Nah, di sini di neraca adalah akun realnya. Akun realnya yaitu akun aktiva dan pasifanya. Berarti kalau misalkan masih kurang paham, jadi yang nggak masuk di sini deh, besar laba rugi ya, pelan-pelan ya. Nah, di sini kita lihat yang akun realnya adalah ada kas, ada piutang, sampai dengan private sabar. Nah, private sabar ini kok masuk sih ya Bu? Nanti pada saat laporan keuangan karena dia berpengaruh dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam laporan perubahan modal. Jadi masih masuk di neraca di sini ya, karena dia berpengaruh untuk di laporan keuangannya nanti adalah kita masuk ke laporan perubahan modal. Tapi di neraca akhir di laporan keuangan dia tidak masuk ya, masih ingat dong. Nah, kemudian di sini ada kas, piutang. Nah, kita pindahkan sama nih angka-angkanya ya. Kemudian ini juga sama, kita pindahkan di kredit, juga kita pindahkan semua. Nah, ini juga proyeknya juga di debit. Nah, kemudian ada lagi akun realnya adalah hutang dan hutang gaji dan hutang bunga. Kita pindahkan juga semuanya, kita masukkan. Yang termasuk akun real, nanti dibaca lagi ya. Masih ingat dong. Nah, kemudian semuanya ditambahkan menjadi 2.283.000 di debit. Kemudian di kreditnya 2.127.000 di kredit. Nah, beda dengan ikhtisar laba rugi. Kalau neraca, kalau misalkan aktiva ini yang di debit, aktiva kas, piutang, lebih besar daripada pasiva atau kewajiban yang harus kita bayarkan kepada orang lain, maka disebut dengan surplus ya, atau hartanya lebih besar dibanding dengan kewajiban. Nah, kan kewajibannya di kreditnya ya, tuh akumulasi ini emang ada utang bank, utang yang berkurang deh ya. Nah, kemudian akumulasi yang posisinya di kredit, modal dan seterusnya sampai dengan utang gaji dan utang bunga 212. Nah,
disebut. Nah, ini ada surplusnya, surplus 156 sama ya posisinya. Jadi nanti ingat, waktu mengerjakan kertas kerja, mudah-mudahan masih ingat ya, Ibu mengingatkan kembali adalah posisi laba dan posisi surplus sama angkanya, maupun nanti posisi defisit dan posisi rugi di sini debit dan debitnya tetap sama angkanya. Pokoknya sesimpelnya adalah angkanya harus sama. Bahasanya selisih kali ya. Ya, selisihnya yang ditemukan di ikhtisar laba rugi dan neraca adalah sama. Oke. Mungkin ini yang Ibu sampaikan dulu untuk pendekatan ikhtisar laba rugi untuk membuat kertas kerjanya. Nah, nanti kita lanjut kembali untuk video selanjutnya yaitu kertas kerja dengan pendekatan harga pokok penjualan. Nih, dia sih udah siapkan ya. Oke, mungkin itu saja yang ingin Ibu sampaikan mengenai kertas kerja ya dengan pendekatan ikhtisar laba rugi yang ada di perusahaan dagang. Oke, selamat belajar semuanya. Semoga Allah mudahkan semuanya. Jika masih kurang paham, buka-buka kembali, tonton kembali videonya, kemudian nanti bisa seperti biasa temu Ibu ya. Terima kasih, have a nice day. Selalu semangat ya, selalu semangat. Dadah.